Saudara, Pulau Sulawesi adalah tempat tiga lempeng utama bertemu dan berinteraksi. Dari tempat itu muncul sesar-sesar yang menyebabkan Sulawesi rawan gempa. Untuk membahas prediksi lebih lanjut dan bagaimana mencegah korban bertambah, kami akan berbincang dengan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Pak Daryono dan ahli kebencanaan Universitas Pembangunan Nasional UPN Yogyakarta Eko Teguh Paripurno. Saya ke Pak Daryono terlebih dahulu. Pak Daryono, Sulawesi Barat diguncang gempa. Sebelumnya bagaimana prediksi dan peringatan dari BMKG? Iya, jadi kawasan ini memang sudah ada dalam pengamatan kami bahwa secara histori di wilayah ini banyak sekali sejarah mencatat kejadian gempa dan tsunami. Kalau kita melihat katalog gempa kita, katalog gempa dan tsunami, peristiwa gempa bumi yang memicu tsunami di pantai barat Sulawesi dari Toli-Toli hingga Tinambung itu sudah lebih dari 9 kali. Ini membuktikan bahwa kawasan ini memang sangat rawan gempa dan tsunami. Dan itu didasari dengan sebuah fakta bahwa di kawasan itu terdapat sesar aktif yang dikenal sebagai sesar naik. Kami akan mencoba untuk menghubungi kembali Pak Daryono. Saya akan bergeser ke Pak Eko terlebih dahulu. Pak Eko, magnitudo gempa di Sulbar ini dan kerusakan yang terjadi cukup besar. Bagaimana pendapat Anda? Ya, kebesaran tingkat kerusakan tentu tidak menyeluruh sebenarnya. Jadi kalau kita bandingkan seperti Palu dan sekarang seperti Sulbar itu, kerusakan-kerusakan besar terjadi kalau memang dia pada ruptur zona patahan gitu yang ada, atau memang garis-garis patahan yang menjadikan ruas kiri dan kanannya itu bergerak berbeda. Jadi kita tidak atau jangan membayangkan karena gempa itu lantas semuanya luluh lantak merata gitu. Tapi luluh lantaknya sesuai dengan bagaimana patahan-patahan atau sesar-sesar yang ada di sana. Nah, boleh jadi di tempat-tempat yang rusak parah itu adalah jalur-jalur patahannya. Dan ini juga cukup menarik sebenarnya kalau ada bangunan-bangunan besar yang bagi bangunan publik itu mungkin kelupaan ya, dibangun misalnya tepat di jalur atau di sempadan patahan. Istilah ini mulai muncul sejak teman-teman Pusgen PU untuk memetakan zona sempadan patahan Palu. Sebelumnya juga sudah diusulkan di Lombok, jadi patahan itu betul-betul ada jalur-jalurnya ada gitu. Dari patahan utama sampai orde kedua, ketiga gitu. Dan kalau itu kena di bangunan pemukiman, tentu dia akan lebih rusak dibanding yang lain. Sebagai perbandingan, misalnya pemetaan detail teman-teman Pusgen di Palu itu bisa jalur sepanjang 70 kilo, sepadannya itu bisa didetailkan sampai 20-30 meter. Nah, ada baiknya kita lakukan perakiraan yang lebih baik terhadap kawasan-kawasan rawan gempa kita gitu, agar bangunan-bangunan yang kita buat tidak pas di jalur ini. Jadi juga perlu memperbaiki bayangan jalur patahan itu tidak serta-merta zona yang luas, tapi dibagi menjadi segmen-segmen kecil yang kalau bangunan pas kenanya, maka ada bagian yang bergerak berlawanan dan itu akan rontok. Contoh-contoh baik ada banyak sih. Baik, kita punya peta jalur patahan dan ini bisa jadi antisipasi ke depannya ya. Pak Eko, saya ke Pak Daryono terlebih dahulu. Pak Daryono, prediksi ke depannya seperti apa Pak terkait dengan gempa susulan?
Mohon Mas, diulang sebentar karena tadi agak putus. Oke, Pak Daryono, ke depannya kita belajar dari gempa di Palu Hmm, 2018. ya, Bagaimana prediksi BMKG terkait dengan gempa susulan, Pak? ya. Jadi saat ini kita terus pantau gempa susulannya, Mas. Dan hingga pagi ini pukul 7 kita sudah mencatat sebanyak 32 kali gempa susulan. Dan tadi pagi pukul 7:35 itu yang terbaru kekuatannya 5,0. Ini menunjukkan bahwa zona gempa di Masini dan Mamuju ini masih terus aktif terkait dengan akses gempa susulannya. Kita akan terus pantau dan akan menginformasikan kepada masyarakat. Kewaspadaan terhadap tsunami cepat yang disampaikan oleh Kepala BMKG, seperti apa sih Pak sebenarnya? Iya, itu sebenarnya berangkat dari upaya untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat di sana. Karena kalau kita melihat mekanisme sumber gempa yang membangkitkan gempa Mamuju dan Masini ini mirip sekali dengan yang terjadi di Lombok bagian utara pada tahun 2018. Sesar naik dan saat itu di Lombok terjadi aktivitas gempa multiplet di mana beberapa gempa besar sebanyak 5 itu berurutan terjadi dan itu menjadikan sebuah catatan penting bagi kita akan kejadian gempa yang berurutan dan magnitudo signifikan. Nah, terkait dengan yang ada di Mamuju dan di Masini ini, kita melihat bahwa ada 2 sumber gempa yang potensial di sana, yang di darat kita kenal sebagai Mamuju Masini Trust atau sesar naik Mamuju Masini. Kemudian yang jadi lepas pantai, kita mengenal adanya sesar naik Selat Makassar atau Makassar Strait Trust. 2 gempa ini merupakan generator gempa yang potensial, terbukti dengan catatan katalog kita yang menunjukkan bahwa di kawasan pantai barat ini sudah lebih dari 9 kali terjadi gempa, dan kalau terkait dengan tsunami-nya dari Toli-Toli hingga Masene, tentu saja melewati Mamuju dan Masene juga Sinambung, Polewali Mandar, itu sudah lebih dari 9 kali tsunami. Ini menunjukkan bahwa sumber gempa sesar naik Selat Makassar dan sesar naik Mamuju Masini ini sebuah sumber gempa yang patut diwaspadai. Dan kita sadar bahwa penelitian terkait dengan kegempaan dan tsunami di wilayah ini sangat minim sekali, sehingga kita saat ini masih terus mencari bentuk terkait dengan pola-pola tektonik dan sumber gempa di sana. Dan ini tentunya akan menjadi PR bagi kita semua, baik praktisi kebumian maupun kebencanaan, untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan fenomena potensi gempa dan tsunami di Sulawesi Barat ini. Potensinya cukup besar karena kita punya berada di lempeng yang bertemu ya Pak ya. Saya ke Pak Eko. Pak Eko tadi Pak Daryono mengatakan riset ataupun penelitian terkait dengan potensi gempa di Sulawesi cenderung rendah, Pak Daryono. Apa pendapat Anda? Ya, saya sih melihatnya dari sisi sumber daya Indonesia kan bukan tidak terbatas ya. Keterbatasan sumber daya itu menjadikan ada skala prioritas riset. Tapi kalau dibilang rendah, itu ya boleh rendah, tapi nggak berarti nggak ada acuan. Setidaknya pemetaan zonasi gempa itu dilakukan, zonasi patahan juga dilakukan. Nah, serendahnya informasi itu yang menarik sebenarnya pemikiran berikutnya atau langkah-langkah melihat berikutnya. Jadi kalau sudah ada zonasi, maka orang sebenarnya harus berpikir dia tinggal di kawasan rawan bencana. Nah, rawan bencananya kalau misalnya gempa katanya dengan tsunami, maka pemerintah daerah juga harus berpikir bahwa bahaya itu kalau diturunkan jadi apa di situ. Oh, gempa jadi getaran, lantas ada batahan, bisa tsunami. Maka kesiapsiagaan untuk merespon
itu menjadi penting. Nah, pertanyaan kan, apakah sudah ada respon yang memadai? Sering kita melihat respon itu adalah respon ketika gempa. Tapi sebenarnya responnya itu harus bagaimana merespon mulai mencegah, ya, merespon mulai memitigasi, baru kesiapsiagaan. Respon mencegah itu di tata kelola ruang. Jadi jangan sampai hasil penelitian sudah ada indikasi tsunami, tata ruangnya itu berlawanan dengan mitigasi, dengan bahayanya. Sehingga ada bangunan-bangunan yang melanggar sepanjang-panjang. Hal juga kalau rawan gempa, maka jangan sampai bangunan-bangunannya nggak tahan getaran. Atau naruh bangunan sudah tadi saya sampaikan di strukturnya, di patahannya, di jalur yang tepatnya. Nah, sebenarnya kita bisa kalau pakai disaster forensik itu bisa melihat, menguji, ya, bahwa penelitiannya sudah ada, meskipun sedikit. Sekarang kerusakan-kerusakan itu menabrak informasi itu enggak. Jadi apakah kerusakan itu ada di sempadan pantai, apakah kerusakan itu ada di sempadan gempa, di sempadan patahan, ataukah kerusakan itu terjadi karena tidak merespon bahwa potensi bahaya gempanya itu ada. Jadi kalau di sana ada potensinya di rata-rata di zona itu 6 gitu, bangunannya dibangun dengan mampu merespon getaran seberapa. Nah, yang menarik kan juga kadang faktanya bahwa bangunan itu tidak sesuai dengan informasi bahaya yang tadi disampaikan oleh Pak Dan, walaupun sedikit. Jadi saya ingin mengajak, mari berpikir tidak responsif di saat gempa. Tapi melihat, oh kalau gitu, kalau kami kawasan rawan gempa, berarti jangan bikin bangunan yang buruk dong. Saya percaya nggak ada perencana yang tidak mampu adaptasi terhadap bahaya. Tapi permasalahan bahaya itu yang sudah dipahami itu nggak bisa direspon dengan baik pada tindakan-tindakan selanjutnya. Baik. Boleh jadi perencanaannya baik, penganggarannya baik, tapi pembuatannya jadi nggak baik, monitoring evaluasi nggak baik. Itu yang perlu dipertanyakan kalau saya. Tentu saja kita sebagai manusia yang harus beradaptasi dengan buminya ya Pak ya. Kita akan lanjutkan obrolan ini usai jeda, saudara.